Sementara itu, pemirsa, Dapur Umum Satuan Brimo Polda Jawa Timur terus produksi makanan untuk petugas dan relawan erupsi Gunung Semeru. Dapur ini dipastikan akan terus disiagakan hingga situasi kondusif. Dapur umum milik Satuan Brimo Polda Jawa Timur masih terus disiagakan di Desa Supit Urang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Berbagai bahan baku dipersiapkan yang dibantu oleh relawan dan mahasiswa. Nantinya masakan yang sudah tersaji secara lengkap akan didistribusikan untuk petugas dan anggota TNI Polri yang bersiaga. Selain petugas, masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru juga diberikan makanan untuk disantap langsung. Dalam satu kali memasak, Dapur Umum Brimo Polda Jatim dapat memproduksi 250 porsi. Sedangkan dalam satu hari hampir 1.000 porsi diproduksi dari dapur ini. Mas, ini tadi dapat makanan dari dapur umum mana, Mas? Brimob. Oh, Brimob. Ya. Gimana, Mas, makanan? Alhamdulillah menunya lebih dari cukup. Enak lagi. Berarti ini tadi datang ke sini langsung minta atau bagaimana? Iya, Langsung dapat satu porsi ini ya? langsung dapat. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Gunung Semeru, saat ini kami telah terhubung dengan Pendik Riyatno selaku sebagai kontributor Garuda TV di lapangan. Baik, selamat siang Pendik. Pendik, bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda melaporkan pada saat ini? Ya, saat ini saya berada di Dapur Umum Korps Brimob Polda Jatim, di mana dapur umum ini sudah beroperasi selama 4 hari dan memproduksi sebanyak hampir 1.000 porsi setiap harinya. Setiap sekali produksi, kawan-kawan dari Brimob ini memproduksi 250 porsi. Dan untuk kondisi sendiri masih tetap sama. Jalan di belakang saya ini juga jalan utama menuju wilayah terdampak, tepatnya di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dan mereka aktivitas masih sama, tetap untuk menyelamatkan barang-barang di rumahnya yang masih bisa diselamatkan. Dan untuk warga yang kelelahan akibat melakukan aktivitas itu, dari Dapur Umum Korps Brimob Polda Jatim juga menyediakan dan bisa diambil langsung ke dapur umum untuk mengambil makanan-makanan warga yang terdampak. Demikian, Rifan. Baik Pendik, mengingat aktivitas vulkanik Semeru yang masih tinggi, sebenarnya bagaimana dampak yang berada di sana? Untuk dampaknya sendiri, kebanyakan karena asap-asap yang abu vulkanik yang sempat turun melalui jalurnya itu, ketika kena hujan atau air, dia akan mengeluarkan asap, dan jika terkena angin maka asap itu akan berjalan sesuai dengan arah angin dan akan menghujani abu wilayah-wilayah yang arah anginnya sama dengan asap tersebut, Rifan. Sehingga warga sangat sulit untuk beraktivitas. Baik, apakah bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terkini warga yang mengungsi di sana, Pendik? Masih tetap sama ketika di siang hari, warga yang mengungsi meninggalkan pengungsian untuk kembali ke rumah mereka masing-masing untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, sedangkan rumah yang rusaknya tidak begitu parah, mereka berusaha membersihkan rumah tersebut dengan alat-alat seadanya, sehingga mereka bisa dapat menempati rumah itu sendiri. Dan ketika sore hari mereka kembali ke pengungsian untuk berlindung di sana. Demikian, Devan. Baik, apakah ada pernyataan lebih lanjut terkait dengan pihak kepolisian begitu mengenai himbauan yang dilakukan untuk warga di sana? Kebetulan di belakang saya ini ada Komandan Satuan Brimob yang habis dari lapangan dan ini lagi mengecek dapur umum. Jadi Revan bisa tersambung langsung dengan Kompol Tony yang akan memberikan informasi-informasi terkait di situasi di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Ya, Komandan, silakan, Mas. Baik, selamat siang Pak Tony, bisa dengar suara saya? Selamat siang. Baik, selamat siang Pak Tony, terima kasih sudah bergabung sebelumnya. Pak Tony, sebenarnya apakah sudah ada himbauan dari pihak kepolisian terkait dengan pengungsian warga di sana, Pak? Baik, terima kasih Bapak. Untuk himbauan, setiap hari kami selalu memberikan himbauan. Apabila menginjak jam 11 siang, itu cuaca sudah mulai mendung, hujan. Nah, ini kita memberikan himbauan agar meninggalkan
tempat tersebut untuk mencari titik aman. Baik, ada berapa posko yang sudah dibangun dan berapa pengungsian yang ada di sana, Pak Tony? Mohon izin, setahu ini posko hanya ada 2. Posko untuk dampak bencana, yaitu di SD 4 Supit Urang, kurang lebih warga terdampak ada 221. Terus di SMP 2 itu di daerah Pronojiwo sekitar 307. Terus yang 20 orang itu di warga di desa Sumberurip. Jadi total semua 548. Baik, selain itu apakah ada himbauan dan juga aspirasi dari petugas setempat terkait dengan antisipasi terkait dengan tingginya aktivitas vulkanik yang ada di sana, Pak Tony? Mohon izin Bapak, ini saya jelaskan aktivitas di situ untuk vulkanik saat ini sudah 3 hari sudah tidak mengeluarkan. Cuma sisa-sisa awal vulkanik itu masih mengendap apabila curah hujan cukup tinggi, akhirnya mengeluarkan asap putih. Asap putih ini ada pasir halus, tertiup angin, dampak cukup bahaya di pernapasan. Maka dari itu kami dari petugas kepolisian, dari Brimopolda Jawa Timur, termasuk Polres Lumajang, menghimbau agar masyarakat semua wajib memakai masker. 1. Terima kasih. Baik, mungkin